Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pada hari ini kita pertemuan ketiga untuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga semua baik-baik saja, tidak ada yang sakit. Kalau misalkan ada yang merasa tidak enak badan, lebih baik dengan santai mengikuti perkuliahan ini. Karena pada tema kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme dan identitas nasional. Jadi kalau pada posisi sakit, kalau membahas nasionalisme, bisa-bisa tidak masuk secara sempurna. Lebih baik santai, nanti mengikuti lagi, diputar lagi, supaya bisa mendapatkan materi secara sempurna. Ayo kita membahas. Sesudah pertemuan kemarin kita membahas tentang sebagai warga negara yang baik, dan sekarang nasionalisme dan identitas nasional. Bagaimana kita, bagaimana warga, rakyat, dan bagaimana negara bangsa kita. Dengan menggunakan metode yang ini, ada sebuah pembagian kelompok. Jadi contoh mudah belajar dibagi 6 kelompok dengan membuat pertanyaan per kelompok itu. Tapi karena kita belajar secara daring, maka kelompok ini anggaplah saja sebagai alat untuk memudahkan masing-masing. Intinya, masing-masing nanti akan memahami dari 6 subbab dari nasionalisme dan identitas nasional. Mulai dari nasionalisme menurut para ahli, nasionalisme perspektif ketahanan budaya, nasionalisme demografis, perspektif politik, otonomi daerah, dan globalisasi. Ya, nasionalisme adalah tema yang menarik untuk kita bahas. Identitas nasional tentunya juga menarik. Itu adalah selalu berkaitan. Karena nasionalisme, budaya bangsa, identitas nasional itu ya relatif tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara sebagai warga negara. Apakah posisi kita sebagai warga negara yang bekerja atau belajar seperti saudara, atau bahkan yang proses yang ada di luar negeri, bahwa nasionalisme, budaya bangsa, identitas nasional itu adalah merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan kita bersama. Jadi itu yang dikatakan bahwa ketiga hal ini selalu berkait dan sangat menarik. Kalau saudara tidak mempunyai nasionalisme, pasti banyak yang mempertanyakan. Seandainya saudara tidak mempunyai budaya bangsa, pasti ada yang bahkan banyak yang mengolok-ngolok. Seandainya saudara tidak mempunyai identitas nasional, bisa-bisa dikeluarkan dari negara kita. Selanjutnya, kita membahas tentang bagaimana nasionalisme, identitas nasional, dan budaya bangsa di negara kita. Suku, agama, ras, dan golongan, sara adalah hal yang selalu muncul dalam kehidupan kita. Suku, ya banyak, ratusan, agama, banyak. Awalnya dulu yang di Aku 5, sekarang lebih banyak lagi. Bahkan aliran kepercayaan diberi kesempatan untuk hadir di Indonesia. Ras, banyak. Antar golongan. Berbicara secara ini, maka tergantung pada kita semuanya apakah hal ini menjadikan pemandangan atau pandangan kita sara adalah hal yang negatif atau malah sebuah potensi. Ketika dihubungkan dengan yang agak berbeda lagi, kedaerahan, ya daerah kita kalau berbicara provinsi ada 34. Kalau berbicara kabupaten kota 500-600-an.
bahkan lebih. Sangat banyak daerah kita, pengembangan setiap saat selalu ada, khususnya di luar Jawa. Itu semuanya secara kedaerahan merupakan hal yang bisa mempererat persatuan kita. Kalau kita maknai secara positif, kita ambil hal yang baiknya, bukan hal yang negatifnya. Kita memang sudah mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kalau di lambang negara kita, di burung Garuda, itu kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Selalu dilihat oleh setiap orang yang melihat lambang negara tersebut, dan selalu dihafal oleh mulai dari anak-anak dahulu. Kalau sekarang tidak cukup menghafal, tetapi pada saatnya mempraktekkan perbedaan yang kita miliki untuk mempererat dan memperkuat persatuan kita, baik basisnya kedaerahan yang kita katakan banyak tadi, atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Nasionalisme itu kalau berbicara definisi, contoh dari Ernest Gellner pada 1983, dia mengatakan nasionalisme adalah suatu prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan identitas nasional terjadi keselarasan dalam praktek. Unit politik dan identitas nasional, jadi selaras. Di definisi lainnya, bangsa dalam suatu kesatuan primer dan tidak mengalami perubahan. Kesatuan primer dan tidak mengalami perubahan. Masalah kebangsaan yang terletak pada pertemuan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Ini definisi yang ketiga. Fenomena ganda yang dibangun dari atas ke bawah, baik harapan, keinginan, kebutuhan, kepentingan rakyat terhadap negaranya. Ketika didefinisikan bottom up, tadi kan top down, yang terakhir bottom up, perspektif dari rakyatnya. Jadi 4 definisi ini minimal bisa menjadi referensi kita. Bahkan coba dilihat dalam textbook lebih banyak lagi. Identitas nasional merupakan, kalau berbicara sejarah, atau identitas nasional ini paralel dengan industrialisasi, urbanisasi, pembangunan nasional, dan modernisasi bangsa. Jadi, kalau dilihat dari sejarah, aspek dari identitas nasional itu luar biasa. Kita berbicara industrialisasi, urbanisasi, pembangunan nasional, dan modernisasi bangsa merupakan yang membangun terkait dengan identitas nasional itu. Jadi tidak BEM Salabim saat ini hadir, atau tidak cukup menjadi milik seseorang, misalkan orang yang mengaku sebagai pendiri bangsa, misalkan satu orang saja maksudnya, ataupun yang lain. Dan identitas nasional ini, ada sebuah pertanyaan, masih relevankah membahas nasionalisme pada saat ini? Pertanyaan ini muncul karena ada sebuah pemikiran dari Kenichi Omae yang meramalkan berakhirnya bangsa dengan 4 I, informasi, ideologi, investasi, dan infansi. Pada saat ini berbicara informasi, sepertinya dia menjadi yang utama dari setiap kehidupan kita. Tidak hanya kita saja ya, anak-anak kecil pun mendapatkan informasi setiap hari, setiap detik, tidak hanya dari dalam negeri. Ideologi pada saat ini masih kokoh enggak? Kemarin ketika melihat beberapa orang yang kena hukuman oleh teman-teman TNI atau para Satpol PP yang menjaga terkait dengan PSBB, itu kan mereka disuruh untuk menghafalkan Pancasila misalkan. Ada yang tidak hafal.
atau diberi pertanyaan lain tidak tahu, khususnya terkait dengan ideologi. Investasi, ya, negara kita pada saat ini banyak mendapatkan investor dari luar, sedikit banyak juga mendatangkan para karyawan dari luar. Hal itu mengganggukah identitas nasional kita? Terkoyakkah? Dan invasi, kalau berbicara invasi, kalau dulu itu kan yang invasi yang negatif itu sampai kolonialisme ya. Kalau ini ya dalam hal berbagai ya kebutuhan negara. Jadi dari 4 hal ini maka masih relevankah membahas nasionalisme? Jawabannya ya pasti. Ya jawabannya pasti masih lah. Mengapa masih relevan? Ya kita masih butuh identitas nasional tersebut. Kalau tidak, keberadaan kita itu ya seperti di ruang hampa. Kita tidak mempunyai identitas yang sempurna. Meskipun mungkin secara pribadi mempunyai pengetahuan yang luar biasa, tetapi ketika tidak mempunyai tambatan identitas nasional, maka akan dipertanyakan oleh seluruh warga bangsa. Otonomi daerah menghadirkan tarik-menarik kewenangan kepentingan pusat dan daerah, isu global dan nasionalisme juga. Jadi, otonomi daerah, globalisasi, itu menjadi, kalau dilihat secara negatif, pengganggu, tetapi secara positif tidak. Ya tergantung pada kita semuanya mau melihat identitas nasional ketika dihubungkan dengan otonomi daerah itu secara positif, globalisasi secara positif, atau bahkan kita terjebak pada praktek-praktek atau perilaku yang negatif. Itu masalahnya. Karena kalau kita terjebak kepada yang hal negatif, ya sangat mungkin kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan mereka yang ada di luar, itu tidak mempunyai identitas nasional. Selanjutnya, nasionalisme berbicara perspektif ketahanan budaya. Dua hal yang tidak dipisahkan adalah membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan nasional, entitas, dan budaya nasional. Itu semua adalah satu kesatuan. Jadi kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan nasional, entitas, dan budaya nasional merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ya seperti tubuh yang itu merupakan bagian-bagian dari tubuh. Berbicara ketahanan budaya dihubungkan dengan perspektif ketahanan budaya, nasionalisme itu ketahanan mental dan ketahanan psikologis merupakan ketahanan budaya. Melalui kearifan lokal masing-masing, maka ketahanan budaya itu mampu dihadirkan. Kalau berbicara kearifan lokal memang ya sangat beragam, tapi ya produk lokal yang menjadi penyokong dari nasionalisme perspektif ketahanan budaya. Karena setiap daerah ya mempunyai budaya yang relatif berbeda. Nasionalisme perspektif ketahanan budaya ini juga menjadi barometer tentang rasa nasionalisme atau di peranan nasionalisme untuk mengukur kuat atau lemahnya ketahanan budaya bangsa di tengah-tengah pergulatan dengan bangsa lain. Memang sangat terganggu kalau kita tidak mempunyai ketahanan budaya dalam hal nasionalisme. Budaya barat sangat mudah untuk masuk ke kita. Ayo yang pernah ke Bali menjadi turis domestik yang seperti turis internasional, atau tetap sebagai domestik yang menjadikan citra bangsa kita ya yang ketimuran. Dalam hal kehidupan sehari-hari, apakah saudara-saudara juga tetap
kukuh dengan ketahanan budaya, karena setiap hari saudara dan bahkan ya generasi muda lainnya itu mendapatkan materi budaya luar. Kalau sekarang yang paling hit Korea, ya kalau ada musik atau budaya Korea, makanan Korea juga, ada banyak yang berpengaruh. Hal itu apakah mengganggu nasionalisme saudara terkait dengan perspektif ketahanan budaya? Kalau ada Kentucky Fried Chicken, di jalan sampingnya ada ayam goreng. Harganya Kentucky itu taruhlah 17.000. Itu ayamnya ayam bukan ayam kampung. Ada di sampingnya itu ada ayam kampung, harganya 13.000, 15.000. Memilih mana? Oh, ada yang jawab kan? Memilih yang Kentucky. Mengapa? Ada banyak alasan. Salah satunya karena saudara terpengaruh terkait dengan budaya yang datang dengan ayam goreng tersebut. Iya Pak, lebih keren kalau makan Kentucky itu. Tidak cukup makannya Pak, tapi tempatnya. Disinilah sebetulnya kita dalam hal ketahanan budaya diuji. Mampu nggak para pengusaha lokal itu menghadirkan yang ya bersaing dengan Kentucky Fried Chicken. Meskipun sebetulnya saudara-saudara sering membeli brandnya daripada membeli barangnya. Itu merupakan PR bagi saudara dan semua warga negara. Nasionalisme perspektif demografis. Ya, perspektif demografis, demografi menjadi unsur penting mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Tentunya di wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nasionalisme perspektif demografis sebagai pendorong bagi timbulnya mobilitas dan imigrasi baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ia merupakan faktor penentu bagi kuat atau lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap negaranya. Jadi, berbicara demografi yang menjadi unsur penting perubahan di dalam masyarakat, Polexos Hankam itu menjadi bagian-bagian yang bisa menjelaskan tentang nasionalisme perspektif demografis. Bangga enggak kita itu menjadi warga negara yang hidup di negara kita sendiri? Lebih khusus, saudara kan paling banyak warga yang dari desa ya. Bangga enggak menjadi orang desa itu? Atau lebih bangga menjadi misalkan, oh saya di Indonesia, rumah saya sudah saya jual, saya punya 10 hektar sih tanah, tapi saya jual, saya beli apartemen di Australia. Bangga dengan Australianya, bisa bercerita. Tapi sebetulnya substansi kehidupannya bagaimana? Apakah dia betul bisa menikmati dengan cerita tersebut? Ini selanjutnya nasionalisme kita terkoyak dengan tempat. Kalau yang paling banyak di tempat saudara, mereka yang dari desa kemudian ke kota, sawah sekian hektar dijual untuk membeli kota atau rumah di kota yang tidak besar. Ini perlu menjadi catatan saudara sebelum menentukan masa depan saudara mau hidup di mana nanti. Selanjutnya, nasionalisme perspektif politik. Ya, politik. Pasca reformasi, Indonesia dihadapkan kebutuhan aplikasi pemilihan umum, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang berbeda pada sebelum reformasi, Orde Baru. Pada waktu itu, sebelum pelaksanaan pemilu sudah terdeteksi hasil pemenangnya. Tapi kalau sekarang, luber jurdil. Meskipun mungkin ada yang politik uang, itu yang perlu diberantas. Karena kalau
politik uang menjadi mahadewa dalam proses politik pada reformasi ini, maka ada yang pasti mempertanyakan, kalau begitu lebih baik Orde Baru lalu, itu kan menjadi masalah nantinya kalau tidak diselesaikan para politik uang itu. Para pendiri negara telah meletakkan pemahaman keindonesiaan secara komprehensif secara negara merdeka. Jadi kita ingat dalam pelajaran sejarah, para pendiri kita, pendiri negara kita sudah meletakkan pada posisi yang benar. Pendiri bangsa telah menemukan identitas nasional, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Format nasionalisme dipahami bahwa sebagai pluralisme dalam kehidupan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nasionalisme perspektif politik ini digunakan untuk merawat, mengelola, melestarikan, dan menyempurnakan sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri negara. Jadi, dengan mata kuliah kewarganegaraan ini, saudara tidak boleh pesimis dengan politik, tapi malahan menjadikan saudara sebagai perawat, pengelola, melestarikan dan menyempurnakan sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri bangsa, baik untuk diri saudara atau nanti untuk masyarakat secara umum. Bisa juga untuk murid-murid saudara nantinya. Saudara, kita lanjutkan pada nasionalisme perspektif kedaerahan atau otonomi daerah. Undang-Undang 32 tahun 2004 merupakan referensi awal berbicara otonomi daerah. Meskipun pada tahun 99 ada undang-undang yang sudah mengarah ke sana, tapi yang real, yang bisa digunakan untuk menjalankan pemerintahan ini adalah Undang-Undang 32 tahun 2004. Pada awal dia memang membicarakan tentang pemerintahan daerah, meskipun di dalamnya juga pilkada dan beberapa hal yang berhubungan dengan daerah. Ya, ini otonomi daerah. Selanjutnya, nasionalisme perspektif kedaerahan dan otonomi daerah ini pelimpahan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab pusat ke daerah, baik secara administrasi, rekrutmen pegawai, birokrat, perimbangan pendapatan. Begitu juga ini digunakan sebagai mencari atau pencari jati diri bangsa berdasarkan sejarah, adat istiadat, identitas daerah, dan kebudayaan daerah. Terkadang masih ada masalah yang tentang pelimpahan wewenang kekuasaan, kemajuan budaya, pembangunan daerah yang karena hadir dari perspektif kedaerahan dan otoda ini. Ya, nggak mungkin bisa langsung clear begitu, semua berproses. Kita nikmati saja proses-proses, khususnya permasalahan-permasalahan dengan nasionalisme, perspektif kedaerahan dan otoda tersebut akan lebih baik pada perkembangannya. Selanjutnya, nasionalisme perspektif dinamika globalisasi ini dihubungkan dengan tema globalisasi dan prinsip otonomi daerah. Di nasionalisme ini sebagai konstruk teoritis menuju negara modern, menolak penyimpangan, misalkan undang-undang sementara, kalau itu dianggap adalah penyimpangan, ya hal itu tidak boleh terulang lagi. Nasional agama komunis, kalau itu dianggap sebagai hal yang penyimpangan, ya itu tidak boleh berulang lagi untuk hidup di negara kita. Globalisasi dikaitkan dengan demokratisasi, isunya HAM dan pasar bebas. Kalau otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan dan heterogenitas etnis di Indonesia. Jadi kembali kepada nasionalisme perspektif dinamika globalisasi ini adalah hal yang diuji karena globalisasi, meskipun juga ketika dihubungkan dengan otonomi daerah. Nasionalisme dan identitas nasional. Pada fase awal pertumbuhan nasionalisme dan kristalisasinya, kita melihat berdirinya Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, PNI, NU, Muhammadiyah, Parindra, Kongres Pemuda yang menghadirkan Sumpah Pemuda, Piagam Jakarta
yang selanjutnya menghadirkan Pancasila itu sendiri, yang awalnya kan kita dengan menjalankan syariat itu loh, selanjutnya bisa direvisi dengan sempurna sebagaimana Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Dan selanjutnya. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada 17 Agustus. Selanjutnya pada fase lahirnya pemimpin nasional, pembentukan negara bangsa, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, lahirnya tokoh Soekarno dan Hatta pada negara bangsa kita, yang keduanya mempunyai retorika anti penjajahan. Soekarno tampil di wilayah politiknya, Bung Hatta tampil di wilayah perekonomiannya. Jadi ini adalah duet maut untuk memimpin bangsa sebagai cikal bakal negara Indonesia. Fase nasionalisme memasuki pengaruh nasional, regional, dan global. Sebagaimana tadi di awal kita sudah membahasnya. Ya, pengaruh nasional tentunya kita paham pada awal-awal kita menentukan arah negara kita itu sedikit banyak terkoyak, tapi bisa terselesaikan. Dalam hal regional, budaya-budaya, kebiasaan yang di regional, di ASEAN, Asia Tenggara di Asia, sedikit banyak juga berpengaruh. Begitu juga yang global, yang sebagaimana yang 4I tadi yang kita bisa bicarakan. Saudara-saudara, selanjutnya ada 4 tantangan yang harus kita hadapi. Mempertahankan tetap tegaknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara, menjaga dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah hal yang menjadi dogma kita bersama, bagaimana kita bisa menjaganya sampai akhir nanti. Karena apa? Kita nggak mungkin di Indonesia itu bisa berdiri tanpa dengan kelompok lain, agama lain, dan lain-lainnya. Karena founding fathers kita memang mendirikan negara bangsa ini secara kolektif, tidak sendirian, tidak satu agama, tidak satu golongan, tidak satu umat, tapi adalah kolektif. Kita perlu menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, membangun bangsa dan negara, melakukan pendidikan karakter bangsa. Yang terakhir ini adalah hal yang harus kita tanamkan pada kita, anak didik kita, semua warga negara, supaya berbicara tema nasionalisme dan identitas nasional itu betul-betul terjaga. Karena kalau kita tidak mempunyai nasionalisme dan identitas nasional, sangat mungkin kita akan tertelan oleh zaman. Sangat mungkin negara kita juga hilang begitu saja. Nasionalisme dan identitas nasional merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Dalam lembar terakhir saya menampilkan terima kasih, menampilkan jurnal, The Journal of Society and Media, bisa menjadi referensi untuk berbagai keilmuan, khususnya sosial dan komunikasi. Dan ini juga bisa teman-teman atau saudara-saudara bisa melihat berbagai artikel yang ada di dalamnya. Begitu juga di channel YouTube Agus M. Fauzi Official juga banyak hasanah terkait dengan membangun kehidupan nasionalisme dan identitas nasional. Meskipun di situ di channel tersebut paling banyak terkait dengan berita politik atau berita politik yang dihubungkan dengan sosiologi politik, sosiologi hukum, dan sosiologi agama. Sedikit banyak juga berbicara tentang kajian kebijakan pendidikan. Itulah
nasionalisme dan identitas nasional merupakan tanggung jawab bagi saudara semuanya untuk negara bangsa Indonesia bisa lebih baik, lebih maju. Sebagai simbol kita melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh para founding fathers kita, mulai sebelum kemerdekaan sampai pengisian kemerdekaan, bahkan sampai proses reformasi untuk perbaikan negeri ini. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.